Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal penilaian akhir semester ganjil untuk bab yang pertama, yaitu bilangan berpangkat rasional. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Bilangan berpangkat rasional. Untuk soal yang pertama, hasil dari 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Nah, di sini terdapat dua buah operasi, yaitu operasi pembagian dan penjumlahan. Antara operasi pembagian dan penjumlahan, yang didahulukan itu adalah operasi pembagian. Nah, untuk bilangan berpangkat 4 pangkat 3 dan 8 ini bisa kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, untuk 4 di sini bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2. Sehingga 4 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, kemudian untuk 8 bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 3 pangkat 2. Selanjutnya, 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Di sini kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya. Sehingga didapat 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Kemudian ditambah 3 pangkat 2. Nah, berikutnya untuk pembagian bilangan berpangkat ini, kembali kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Maka tinggal kita kurangkan saja kedua pangkatnya. Sehingga didapat 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Sedangkan hasil dari 3 pangkat 2 adalah 3 dikali 3, yaitu 9. Maka 8 ditambah 9 hasilnya sama dengan 17. Jadi jawaban yang benar adalah bagian yang B. Berikutnya untuk soal yang kedua. Nilai dari 64 pangkat negatif 1/3 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 64 pangkat negatif 1/3 sama dengan. Nah, di sini akan kita nyatakan terlebih dahulu 64 ini menjadi bilangan berpangkat, di mana 64 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 6. Sehingga didapat 2 pangkat 6 dipangkatkan dengan negatif 1/3. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya. Sehingga didapat 2 pangkat 6 dikali negatif 1/3, hasilnya adalah 2 pangkat negatif 2. Nah, langkah selanjutnya kita ubah bilangan berpangkat negatif ini menjadi bilangan berpangkat positif dengan menggunakan definisi A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Sehingga 2 pangkat negatif 2 ini dapat kita nyatakan menjadi 1/2 pangkat 2. Nah, untuk penyebut 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Sehingga didapat 1/4. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Berikutnya soal yang ketiga. Hasil dari 3 pangkat negatif 2 ditambah dengan 2 pangkat negatif 3 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
3 pangkat negatif 2 ditambah dengan 2 pangkat negatif 3 sama dengan. Nah, untuk bilangan berpangkat negatif ini akan kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat positif dengan menggunakan definisi A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga untuk 3 pangkat negatif 2 dapat kita nyatakan menjadi 1 per 3 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan untuk 2 pangkat negatif 3 dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk 1 per 3 pangkat 2 hasilnya adalah 1 per 9. Kemudian ditambah dengan untuk 1 per 2 pangkat 3 hasilnya adalah 1 per 8. Maka 1 per 9 ditambah 1 per 8. Nah, langkah selanjutnya kita samakan penyebut dari kedua pecahan ini. Maka didapat 8 per 72 ditambah 9 per 72. Langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Maka didapat 17 per 72. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Berikutnya soal yang keempat. Bentuk sederhana dari X pangkat negatif 5, Y pangkat negatif 1, Z pangkat negatif 4 per XYZ pangkat negatif 6 adalah. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X pangkat negatif 5, Y pangkat negatif 1, Z pangkat negatif 4 per XYZ pangkat negatif 6. Nah, untuk penyebutnya di sini kita gunakan sifat pangkat-pangkat. Maka didapat X pangkat negatif 5, Y pangkat negatif 1, Z pangkat negatif 4 per X pangkat negatif 6, Y pangkat negatif 6, Z pangkat negatif 6. Nah, langkah selanjutnya kita pisahkan bilangan berpangkat ini berdasarkan basisnya. Sehingga didapat X pangkat negatif 5 per X pangkat negatif 6 dikali dengan Y pangkat negatif 1 per Y pangkat negatif 6 dikali dengan Z pangkat negatif 4 per Z pangkat negatif 6. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Maka tinggal kita kurangkan saja kedua pangkatnya. Sehingga didapat X pangkat negatif 5 dikurang dengan negatif 6 dikali dengan Y pangkat negatif 1 dikurang dengan negatif 6 dikali dengan Z pangkat negatif 4 dikurang dengan negatif 6. Nah, untuk X pangkat negatif 5 dikurang dengan negatif 6 itu hasilnya adalah X pangkat 1. Kemudian untuk Y pangkat negatif 1 dikurang dengan negatif 6 hasilnya adalah Y pangkat 5. Kemudian untuk Z pangkat negatif 4 dikurang dengan negatif 6 hasilnya adalah Z pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk X pangkat 1 ini cukup kita tuliskan menjadi X. Sehingga didapat X Y pangkat 5 Z pangkat 2. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya soal yang kelima. Bentuk sederhana dari akar 450 adalah. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Akar 450 sama dengan. Nah, untuk 450 ini akan kita nyatakan menjadi perkalian bilangan, di mana salah satu bilangannya itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, 450 ini sama dengan 225 dikali 2. Sehingga akar 450 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 225 dikali 2.
Nah, berikutnya bentuk akar ini dapat kita uraikan menjadi akar 225 dikali akar 2. Nah, hasil dari akar 225 adalah 15. Maka 15 dikali dengan akar 2, hasilnya adalah 15 akar 2. Jadi, akar 450 itu bentuk sederhananya adalah 15 akar 2. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Nah, berikutnya soal yang ke-6. Hasil dari akar 175 ditambah 4 akar 7 dikurang akar 63 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Akar 175 ditambah 4 akar 7 dikurang akar 63 sama dengan. Nah, perhatikan di sini terdapat bentuk akar 4 akar 7. Maka kita nyatakan akar 175 dan akar 63 menjadi bilangan berbentuk akar yang memuat akar 7. Nah, untuk akar 175 dapat kita nyatakan menjadi akar 25 dikali 7. Kemudian ditambah dengan 4 akar 7, kemudian dikurang dengan. Nah, untuk akar 63 dapat kita nyatakan menjadi akar 9 dikali 7. Nah, langkah selanjutnya kita uraikan kembali perkalian bentuk akar ini. Maka, untuk akar 25 dikali 7 dapat kita nyatakan menjadi akar 25 dikali akar 7. Kemudian ditambah dengan 4 akar 7, kemudian dikurang dengan. Untuk akar 9 dikali 7 dapat kita nyatakan menjadi akar 9 dikali akar 7. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari akar 25 ini adalah 5. Maka didapat 5 dikali akar 7. Kemudian ditambah dengan 4 akar 7, kemudian dikurang dengan. Nah, hasil dari akar 9 adalah 3. Maka didapat 3 dikali akar 7. Nah, berikutnya 5 dikali akar 7 hasilnya adalah 5 akar 7. Kemudian ditambah dengan 4 akar 7, kemudian dikurang dengan. Hasil dari 3 dikali akar 7 adalah 3 akar 7. Nah, langkah berikutnya, karena bentuk akar ini sudah sama-sama memuat akar 7, maka tinggal kita jumlahkan saja bilangan bulat yang terdapat di depan akar 7, yaitu 5 ditambah 4 dikurang 3 akar 7. Hasilnya adalah 6 akar 7. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang A. Berikutnya soal yang ke-7. Diketahui P dikali 3 akar 2 dikurang akar 6 sama dengan 12. Nilai P yang memenuhi adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. P dikali 3 akar 2 dikurang akar 6 sama dengan 12. Maka untuk mencari nilai P, kita bagi kedua ruasnya dengan 3 akar 2 dikurang akar 6. Sehingga didapat P sama dengan 12 per 3 akar 2 dikurang akar 6. Nah, karena penyebutnya di sini berbentuk bilangan irasional, maka kita rasionalkan penyebut dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan lawan dari penyebutnya, yaitu 3 akar 2 ditambah akar 6. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat distributif untuk pembilangnya, dan kita gunakan sifat selisih kuadrat untuk penyebutnya. Sehingga didapat 36 akar 2 ditambah 12 akar 6 per 3 akar 2 dipangkatkan dengan 2 dikurang dengan akar 6 dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk penyebut 3 akar 2 dipangkatkan dengan 2 itu hasilnya adalah 18. Sedangkan untuk akar 6 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 6. Sehingga didapat 36 akar 2 ditambah 12 akar 6 per 18 dikurang 6. Nah, selanjutnya hasil dari 18 dikurang 6 adalah 12. Sehingga didapat 36 akar 2 ditambah 12 akar 6 per 12. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan bentuk pecahan ini dengan cara membagi 36
12 dan 12 ini dengan 12. Nah, 36 dibagi 12 itu adalah 3. Kemudian 12 dibagi 12 adalah 1. Sehingga didapat 3 akar 2 ditambah akar 6. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang C. Terakhir soal yang ke-8. Bentuk sederhana dari 2 ditambah akar 8 per akar 6 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2 ditambah akar 8 per akar 6 sama dengan. Maka di sini kita rasionalkan pecahan ini dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar 6. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang dan kita kalikan penyebut dengan penyebut. Sehingga didapat 2 ditambah akar 8 dikali akar 6 per akar 6 dikali akar 6. Nah, untuk pembilangnya di sini kita gunakan sifat distributif. Sehingga didapat 2 akar 6 ditambah akar 48 per akar 36. Nah, selanjutnya hasil dari akar 36 adalah 6. Kemudian untuk akar 48 ini dapat kita nyatakan menjadi akar 16 dikali 3. Selanjutnya, hasil dari akar 16 dikali 3 adalah 4 akar 3. Sehingga didapat 2 akar 6 ditambah 4 akar 3 per 6. Nah, berikutnya kita sederhanakan pecahan ini dengan cara membagi 2, 4, dan 6 dengan 2. Sehingga didapat bentuk paling sederhananya adalah akar 6 ditambah 2 akar 3 per 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal penilaian akhir semester ganjil untuk bab yang pertama, yaitu bilangan berpangkat rasional. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.